Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para subscriber dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dalam limpahan rizki yang halalan thayyibah. Ini konten kali ini ahli laduni akan menjelaskan tentang tajwid, ya, tajwid praktis. Ini hukumnya idhar, idhom, idhom bilahuna, iqlab, ikhfa, dan lain-lain. Nanti saya akan videonya satu-satu ya, contoh dari ini dulu. Contoh ini apa? Ini hukum idhar ya. Ini hukum idhar. Ini hukum idhar. Biasanya kalau di Quran itu ada di belakang, ada hukum tajwidnya ya. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe supaya mendapatkan video-video terbaru atau tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari ahli laduni. Dan perkenalkan, nama saya Mbah Buangan saja ya. Tapi jangan dibuang ya, cukup panggil saja Mbah Buangan. Apabila nanti kurang jelas silahkan komen di bawah, like, dan bagikan apabila memang bermanfaat, dan ambil yang sisi baiknya saja dengan bijaksana ya. Ini saya akan mencontohkan cara membaca hukum tanwin dan nun sukun. Ini bab nun sukun dan tanwin ya. Akan saya jelaskan dulu, nanti ada yang mempraktekkan. Ini ada orang yang mempraktekkan, yang pengen bisa Al-Quran dengan baik dan benar. Ya saudara, Iya. ya, seduluran selawase katanya pengen bisa baca Al-Quran atau belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Tolong bantu ya saudara-saudara yang menonton video ini. Apabila Anda ustadz ataupun kiai, silakan. Apabila ada kekurangan dari video ini, silakan komen. Insya Allah saya terima dengan senang hati. Bermaksud saling mengamalkan atau mengingatkan sesuatu yang baik. Ini saya akan contohkan. Kalau ini namanya fathaten, ini kasroten yang di bawah. Ini ada bundelannya. Ini kalau di bahasa Jawa itu bundelan, kalau bahasa Indonesianya itu apa? Silakan mengatakan sendiri atau bahasanya sendiri ya. Ini domahten, ini fathaten, kasroten, domahten. Tiga-tiganya disebut tanwin. Dan ini nun sukun. Kalau di orang Jawa biasanya ini namanya nun mati. Nun mati atau sukun ya. Ini nun. Dalam video selanjutnya, dalam video yang dulu atau yang sebelumnya itu saya sudah menerangkan tentang cara membaca huruf yang belum mempunyai harokat. Ini namanya huruf, ini namanya huruf, ini namanya huruf, ini namanya huruf yang tidak atau belum mempunyai harokat, atau dalam bahasa Jawa sandangannya. Saya akan contohkan. Lalu ini saudara saya akan coba saya tes
bisa apa enggak atau paham apa enggak. Kalau tidak paham memang saya akan mengajarinya dimanapun Anda berada. Semoga selalu atau cerdas dalam membaca Al-Quran supaya jelas dan benar ya, dan fasih. Ini akan contohkan. Hurufnya idhar itu ada 6. Ini namanya alif atau hamzah. Kalau alif itu biasanya enggak punya harokat. Ini yang punya harokat hamzah. Tapi kadang ada Al-Quran enggak ada yang kecil ini biasanya enggak ada, tapi tetap dibaca sama, dibaca hamzah atau dibaca alif atau dibaca apa saja. Alif bertemu fathah berarti a, alif bertemu kasroh berarti i, alif bertemu dhamma berarti u. Hamzah juga sama, hamzah bertemu fathah harokatnya fathah berarti a, harokatnya kasroh berarti i, harokatnya dhamma berarti u. Ya, kalau di ikro kan ada a, i, u, ba, bi, bu. Contohnya ini ada contohnya. Ini namanya harokat fathah semua. Ini fathah semua. Ini ba berharokat fathah berarti ba. Alif berharokat fathah berarti a. Ba berharokat fathah berarti ba. Contoh yang kasroh ya. Ini ada yang kasroh nanti kalau sudah itu kasroh. Ini ba terus belum ada kasroh, nanti biasanya ikro 3 ada kasrohnya. Ini kalau sudah ikro 3 nanti ada kasrohnya. Ini fathah, ini kasroh. Ini ta harokat fathah berarti ta. Ini ta harokat kasroh berarti t. Ini dal kecil harokat fathah berarti da. Ini dal kecil harokat kasroh berarti di. Ini nun bukan na ya. Kalau huruf itu nun, kalau na itu sudah mempunyai harokat. Na nun berharokat fathah berarti na. Ni berarti nun berharokat kasroh. Ini kasrohnya, harokatnya di bawah atau sandangannya atau harokatnya. Nun harokat kasroh. Mim, ini mim, ini mim. Mim ketemu atau harokat fathah berarti ma, harokat kasroh berarti mi. Ya, nanti saya jelaskan semua tentang harokat. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum idhar. Idhar artinya dibaca dengan jelas. Yang dibaca jelas itu apa? Ininya yang harus jelas. An, in, un atau en. Ini kalau nun mati itu atau nun sukun berarti en, tidak boleh en. Kalau tanwin berarti an, in, un berarti tidak boleh an, ang, ing, ung. Itu tidak boleh, harus jelas. Yang harus jelas itu bukan huruf idharnya, ini huruf idharnya. Ini huruf idharnya ada 6. Ya, diingat-ingat ya, dengan teliti ya. Ya, saudara. Diingat-ingat dengan teliti. Bukan ininya yang dibaca jelas ya. Kan kadang salah paham ya. Kadang ininya yang dibaca jelas. Hamzah, ha, kho, ain, hin. Yang jelas yang dinamakan idhar itu artinya jelas, itu yang harus jelas ininya. Hukumnya tanwin dan nunnya yang harus jelas. Jadi bukan apa? Bukan ang, ing, ung, bukan en, nggak ada ketarannya. Harus jelas an, in, un, an, kayak en. Ini en-nya, en, bukan
itu bukan. Kita contoh. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan hamzah. Man mana, tidak boleh man mana, itu tidak diperbolehkan. Kita akan coba sedulur saya ya, kita akan tes. Kalau sudah paham saudara, Insya Allah paham. ya, kita akan tes. Tanwin, ya tanwin ini tanwin. Ya ini tanwin ketemu ha. Contohnya mana? Ini ada contohnya. Ini contohnya mana? Tanwin ketemu ha, contohnya mana? Contohnya mana? Ya, cara bacanya gimana? Cara bacanya. Ini cara bacanya gimana? Alimun hakim. Ya, benar. Jadi tidak boleh ke tanwinnya, tidak boleh ke Dengung, dengung. tidak boleh ke getar. Ya kalau getar kan alimun, kan berarti getar. Kalau dengung itu namanya idhom. Nanti idhom itu dengung. Lamun bahasa Jawane kue arane ngejer lamun bahasa Jawane. Tadi lamun bahasa Indonesia kue arane getar atau dengung. Harus ada getaran itu. Contoh nun sukun ketemu ain. Nunnya harus jelas karena hukumnya idhar. Ketemu ain contohnya mana? Di sini. Ya. Contohnya bagaimana? Praktekan. An'amta. Iya. Ya itu benar. Kita akan coba cari di surat yang lain. Paham ya saudara? Paham? Paham. Ya, kita cari di surat Al-Fatihah. Buka surat Al-Fatihah. Ini HP-nya mau ngedrop. Kudunya sambil dicas ya, nanti dulu stop. Ya, ini sudah. Buka surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Coba praktekkan surat Al-Fatihah, nanti saya akan tanya hukum idharnya ada berapa dan contohnya di mana, bacaannya seperti apa. Coba silakan baca sedulur saudaraku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi
firli wa liwalidayya amin. Ya. Sekarang saya tanya, tadi kan belajar hukum idhar ya. Hukum idharnya terletak di mana? Ini Ya, dibaca dari surat, dari ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya, cukup. Hukum idharnya apa? Hukumnya apa? Tanwin apa nun mati? Terus ketemu apa? Hukumnya apa hukumnya? Apa nun sukun? Apa tanwin? Dan bertemu apa? Nun sukun bertemu ain. Ya, contoh. An'amta. Ya. Jadi tidak boleh tak ya. 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 Pintar, Anda pintar. 100 buat Anda. Ya, hukum idhar yang ada di surat Al-Fatihah berarti ada satu. Kita cari lagi di surat lainnya, surat Al-Baqarah halaman kedua ya. Ini halaman berapa? Apa halaman ke-1? Halaman ketiga, ini ada halaman keempat. Berarti ini halaman 1, 2, 3, halaman 4. Berarti ini halaman 3. Kita cari di halaman 3. Cari dulu yang ada hukum idharnya. Di mana? Di halaman 3 ini satu kaca itu ada berapa hukum idharnya? Idhar kan berarti harus Jelas. Iya, harus jelas. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kita coba cari hukum idharnya ya. Bapak akan cari. Kalau hurufnya idhar itu ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, Ya, kha, ya, ain, ya, hin, ya. Terus? ha. Ya. Sudah cukup. Memang sudah 6. Ya. Apa? Hamzah, ain, hin, ha, kha, ha. Oh iya. Ya. Di halaman 3 enggak ada. Coba halaman 4. Halaman 4. Ya, geser. Digeser mana? Geser. Enak katon ning kamera. Ya. Kita berbagi ilmu ya saudara-saudara, biar bacaan Al-Qur'annya bermanfaat sampai akhirat. Amin. Kita cari di barisan pertama, ada enggak idhar? Barisan pertama ada enggak? Tidak ada. Halaman kedua.
Ada nih. Nggak ada. Nggak ada. Halaman ketiga. Barisan ketiga. Halaman selanjutnya, barisan selanjutnya. Nggak ada. Ini carinya hukum idharnya saja ya, belum cari atau belum saya jelaskan tentang idhom atau ikhfa atau lain-lainnya atau mad, itu belum. Ini yang saya cari itu di barisan-barisan halaman 4 itu hukum Idhar. iya, yang dibacanya harus Jelas. Barisan selanjutnya ada enggak? Barisan selanjutnya Ya. Nggak ada. Nggak ada. Selanjutnya. Ya, terus. Nggak ada. Mm-mm. Nggak ada ini. Humla tufsidu fil ardh. Nggak ada. Ya pokoknya nanti kalau ada tanwin ya, kalau ada tanwin atau nun sukun bertemu huruf selanjutnya itu adalah hamzah atau alif atau ha atau ho atau ain atau hin atau ha, itu berarti harus dibaca Jelas. Hukumnya hukum idhar ya. Paham ya saudara? Paham. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan saya ya. Akhirul kalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.